Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang merupakan murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita akan belajar sesuatu yang berharga dari firman Tuhan yang disampaikan. Dan kiranya setiap benih firman Tuhan jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan berkali-kali lipat ganda. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu untuk mencari wajah dan perkenanan-Mu. Kami percaya barang siapa yang mencari Engkau akan menemukan-Mu. Dan apa yang kami dengarkan hari ini akan mengubahkan hati, pikiran, dan hidup kami. Buatlah kami mengerti akan apa yang kami dengarkan, dan kami terbuka untuk Engkau bentuk menjadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, tahap pertama waktu kita menerima keselamatan adalah kita dikuduskan oleh apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tahap berikutnya adalah pengudusan terus-menerus yang berlangsung di sepanjang hidup kita. Ini adalah sebuah proses di mana kita dibersihkan dari kedagingan kita sehingga kita layak disebut sebagai mempelai-mempelai Kristus yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan tidak selalu berarti kita harus hidup di tengah orang-orang kudus sehingga kita tidak lagi melakukan dosa. Hidup yang berkenan kepada Tuhan bisa terjadi meskipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang telah rusak secara moral. Kehidupan Nuh adalah sebuah contoh yang baik tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan dalam renungan hari ini kita akan belajar hal-hal apa saja yang membuat hidup Nuh berkenan kepada Tuhan. Nuh hidup pada zaman di mana orang-orang hidup dalam dosa dan kerusakan moral. Mari kita baca dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Meskipun seluruh bumi sudah rusak, Kejadian 6 ayat 9 menulis tentang Nuh sebagai berikut. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah dunia dan orang-orang yang rusak secara moral. Apakah yang dilakukan oleh Nuh? Alasan yang pertama adalah Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh mengasihi Allah meskipun tidak ada orang-orang di zamannya yang mengasihi Allah. Hidup di tengah orang-orang yang tidak mengasihi Allah bukan berarti kita harus mengikuti mereka dan hidup sama seperti mereka. Nuh telah membuktikan bahwa ia bisa hidup berkenan kepada Allah meskipun hanya ia dan keluarganya yang hidup benar di hadapan Allah. Alasan kedua adalah Nuh sepenuhnya mempercayai Allah. Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Pada saat Allah menyuruh Nuh membuat bahtera, sebenarnya
ada 3 hal yang bisa menjadi alasan Nuh mempertanyakan perintah Allah, yaitu yang pertama, Nuh tidak pernah melihat hujan karena sebelum air bah datang, Allah mengairi bumi dari dasar bumi. Yang kedua, Nuh hidup ratusan kilometer dari samudra terdekat. Meskipun dia bisa membangun bahtera, bagaimana caranya dia bisa membawa bahtera itu ke air? Yang ketiga, tidak mudah mengumpulkan seluruh binatang dan memelihara binatang-binatang itu. Meskipun demikian, Nuh tidak pernah mempertanyakan Allah. Nuh sepenuhnya mempercayai Allah dan melakukan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Selama 120 tahun membangun bahtera, Nuh pasti menghadapi hinaan dan ketidakpercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Namun Nuh terus mempercayai Allah dan tetap membangun bahtera itu. Alasan ketiga adalah Nuh memuji dan menyembah Allah. Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh setelah ia keluar dari bahtera sesudah air bah surut dari bumi adalah memuji dan menyembah Allah. Kehidupan Nuh membawa kesenangan bagi Allah karena Nuh hidup dengan hati yang penuh pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Pujian dan penyembahan membuat kita menikmati apa yang telah Allah lakukan bagi kita, dan hal ini menyenangkan hati Allah. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, belajar dari kehidupan Nuh, kita bisa mengetahui bahwa hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang bergaul dengan Allah, sepenuhnya mempercayai Allah dan memuji menyembah Allah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar melakukan hal-hal yang membuat hidup kita berkenan kepada Allah, sama seperti Nuh yang hidupnya berkenan kepada Allah. Marilah kita melakukan seperti nasihat Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas makanan rohani yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami percaya ada hati yang disentuh dan diubahkan oleh Roh Kudus. Ada kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah, kiranya Engkau menolong dan memberikan jalan keluar. Ya Bapa, setelah kami mengetahui firman-Mu tentang apa yang perlu kami lakukan untuk bisa hidup berkenan kepadamu, maka berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.